Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami, channel Dunia Fauna. Buat teman-teman, pastinya sudah tidak asing dengan hewan yang satu ini. Hewan ini merupakan biota laut yang terkenal akan 8 tentakelnya yang digunakan untuk bergerak dan mencari mangsa di bawah laut. Namun, ada beberapa fakta yang mungkin teman-teman tidak tahu tentang hewan yang satu ini. Jadi, mari kita bahas lebih lanjut. Hewan ini adalah gurita atau dikenal dengan nama ilmiah Octopoda. Gurita adalah hewan moluska dari kelas Cephalopoda dengan terumbu karang di samudra sebagai habitat utamanya. Gurita terdiri dari 289 spesies yang mencakup sepertiga dari total spesies kelas Cephalopoda. Gurita memiliki 8 lengan dan itu bukanlah tentakel. Dengan alat penghisap berupa bulat-bulatan cekung pada lengan yang digunakan untuk bergerak di dasar laut dan menangkap mangsanya. Lengan gurita merupakan struktur hidrostrat muskuler yang hampir seluruhnya terdiri dari lapisan otot tanpa tulang atau tulang rangka luar. Tidak seperti hewan cephalopoda lainnya, sebagian besar gurita dari subordo Incirata mempunyai tubuh yang terdiri dari otot dan tanpa tulang rangka dalam. Gurita tidak memiliki cangkang sebagai pelindung di bagian luar sama seperti halnya Nautilus dan tidak memiliki cangkang dalam atau tulang seperti sotong dan cumi-cumi. Paru adalah bagian terkeras dari tubuh gurita yang digunakan sebagai rahang untuk membunuh mangsa kecil dan menggigitnya menjadi bagian-bagian kecil. Tubuh yang sangat fleksibel memungkinkan gurita untuk menyelipkan diri pada celah bebatuan yang sangat sempit di dasar laut, terutama sewaktu melarikan diri dari ikan pemangsa seperti belut laut moray. Gurita yang kurang dikenal orang dari subordo Cirata memiliki 2 buah sirip dan cangkang dalam sehingga kemampuan untuk menyelip ke dalam ruangan sempit menjadi berkurang. Gurita mempunyai masa hidup yang relatif singkat dan beberapa spesies hanya bisa hidup selama 6 bulan. Spesies yang lebih besar seperti gurita raksasa Pasifik Utara yang beratnya bisa mencapai 40 kg bisa hidup sampai 5 tahun di bawah kondisi lingkungan yang sesuai. Selubung bagian perut tubuh gurita disebut mantel yang terbuat dari otot dan terlihat seperti kantung. Gurita memiliki 3 buah jantung yang terdiri dari 2 buah jantung untuk memompa darah ke 2 buah insang dan sebuah jantung untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Darah dari gurita mengandung protein hemosianin yang kaya dengan tembaga untuk mengangkut oksigen. Dibandingkan dengan hemoglobin yang kaya dengan zat besi, hemosianin kurang efisien dalam mengangkut oksigen. Hemosianin larut dengan plasma dan tidak diikat oleh sel darah merah sehingga darah gurita berwarna biru pucat. Gurita bernapas dengan menyedot air ke dalam rongga mantel melalui kedua buah insang dan disemburkan keluar melalui tabung sipon. Gurita memiliki insang dengan pembagian yang sangat halus, di mana itu berasal dari pertumbuhan tubuh bagian luar atau bagian dalam yang mengalami vaskularisasi. Gurita sangatlah cerdas dan kemungkinan merupakan hewan paling cerdas di antara semua hewan invertebrata. Kecerdasan gurita sering menjadi bahan perdebatan di kalangan ahli biologi. Hasil percobaan mencari jalan di dalam maze dan memecahkan masalah menunjukkan bahwa gurita mempunyai ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Walaupun masa hidup gurita yang singkat membuat pengetahuan yang dipelajarinya menjadi terbatas. Gurita mempunyai sistem saraf yang sangat kompleks dengan sebagian saja yang terlokalisasi di bagian otak. 2/3 dari sel saraf terdapat pada tali saraf yang ada di kedelapan lengan gurita. Lengan gurita bisa melakukan berbagai jenis gerakan refleks yang rumit, dipicu oleh 3 tahapan sistem saraf yang berbeda-beda. Beberapa jenis gurita, seperti gurita penyamar, bisa menggerakkan lengan-lengannya untuk meniru gerakan hewan laut yang lain. Pada percobaan di laboratorium, gurita dapat dengan mudah diajar untuk membedakan berbagai bentuk dan pola. Gurita juga bisa membuka tutup toples dengan belajar dari melihat saja. Gurita pernah ditemukan sedang melakukan gerakan yang menurut sebagian orang seperti sedang bermain-main.
Secara berkali-kali, gurita melepaskan botol dan mainan di tengah-tengah arus air melingkar di dalam akuarium dan lalu berusaha menangkapnya. Gurita juga sering memecahkan akuarium yang ditinggalinya dan kadang-kadang bertandang ke akuarium lain untuk mencari makanan. Mereka juga diketahui sering memanjat kapal penangkap ikan dan membuka ruangan penyimpan ikan untuk memakani kepiting. Adanya kepercayaan bahwa gurita yang sedang dalam keadaan stres akan memakan lengan-lengannya sendiri. Penelitian yang masih terbatas dalam bidang ini menunjukkan bahwa kelakuan abnormal gurita mungkin disebabkan oleh virus pemakan sel atau autophagy yang menyerang sistem saraf gurita. Kelakuan memakan lengan sendiri mungkin dapat dianggap sebagai penyakit saraf atau bisa disebut dengan neurological disorder. Gurita biasanya memiliki 3 mekanisme pertahanan diri, yaitu kantong tinta, kamuflase, dan memutuskan lengannya. Gurita jantan bereproduksi dengan meletakkan kantong spermatofora ke dalam rongga mantel gurita betina menggunakan lengan istimewa yang disebut hectocotylus. Pada beberapa spesies, gurita betina bisa menjaga sperma agar tetap hidup sampai telur menjadi matang. Setelah dibuahi, gurita betina bisa bertelur hingga sekitar 200.000 butir. Jumlah telur gurita bisa berbeda-beda bergantung pada masing-masing individu, familia, genus, atau spesies. Gurita betina menggantung kumpulan telur berbentuk kapsul yang membentuk untayan di langit-langit sarang. Setelah telur menetas, larva gurita untuk sementara waktu melayang bersama kawanan plankton sambil memangsa pakan berupa kokpot, larva kepiting, dan larva bintang laut sampai cukup besar dan berat untuk berada di dasar laut. Beberapa spesies gurita dengan habitat di laut dalam tidak perlu melewati siklus melayang bersama kawanan plankton. Periode sebagai larva merupakan saat penuh bahaya karena larva gurita mudah dimangsa pemakan plankton sewaktu menjadi bagian dari kawanan plankton. Dan perlu diketahui bahwa reproduksi merupakan salah satu sebab kematian dari gurita, di mana gurita jantan hanya bisa hidup beberapa bulan setelah kawin dan gurita betina mati tidak lama setelah bertelur. Kematian disebabkan karena kelalaian gurita untuk makan selama sekitar 1 bulan sewaktu menjaga telur-telur yang belum menetas. Gurita bisa saja dijadikan hewan peliharaan, namun akan sangat sulit untuk menjaganya agar tidak kabur. Gurita merupakan hewan yang cerdas dan juga sangat kuat bila dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Gurita yang dipelihara sebagai hewan peliharaan bisa membuka tutup akuarium dan bertahan hidup cukup lama di luar air sebelum masuk ke akuarium di dekatnya dan menyantap ikan-ikan yang ada di dalamnya. Gurita bahkan juga bisa menangkap dan memangsa beberapa spesies ikan hiu kecil. Jadi gimana teman-teman? Ada yang berminat untuk memelihara hewan cerdas yang satu ini? Kalau iya, maka sediakanlah akuarium lebih dari 1. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan tentang hewan yang satu ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa support terus channel kami dengan like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi wawasan tentang dunia fauna. Well, see you on next video.